Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita banyak mendengar, memperhatikan, melihat gitu ya, seringkali terjadi musibah di negeri kita yang tercinta ini gitu. Kalau kemudian kita melihat ada komen orang-orang itu kan beragam ya. Ada yang kemudian biasalah akhir tahun, musim hujan, banyak terjadi musibah. Tapi beberapa juga ada yang mengingatkan kita semua bahwa sudah saatnya kita itu melakukan introspeksi diri ya dengan apa yang terjadi. Kenapa? Jangan sampai kemudian kita itu merasa aman dari musibah yang akan Allah berikan kepada kita, baik itu di waktu malam atau di waktu siang. Dan sekali-sekali tidaklah ada di antara orang-orang itu yang merasa aman dari datangnya musibah yang akan Allah berikan, kecuali itu adalah orang-orang yang rugi. Siapa di antara orang-orang yang rugi itu? Orang-orang yang tidak menjadikan iman dan takwa itu ada di dalam dirinya. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah itu akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan keberkahan dari pintu bumi. Artinya apa, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau saja Allah itu mendatangkan dan menurunkan hujan atas diri kita, maka pastilah hujan itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Hujan itu akan menyuburkan bumi yang tandus, menghidupkan bumi tanah yang mati, begitu ya. Setelah itu kemudian bumi itu akan memunculkan berbagai macam tanaman atas diri kita, umat manusia, agar kemudian itu bisa menjadi rezeki bagi kita. Tetapi apa kemudian yang terjadi, yang kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mulai dijauhkan ya, Rasulnya, kitab sucinya itu sudah banyak dinistakan dan dilecehkan ya, ajaran Islam itu banyak dijauhkan dari kita, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala ya, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka Allah timpakan musibah itu kepada negeri itu bukan karena Allah benci dengan orang-orang yang ada di negeri itu ya, tetapi Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa munculnya musibah itu karena kedustaan kita, karena kebohongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesombongan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah turunkan musibah itu dengan sebab apa yang telah kita lakukan. Karenanya sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kemudian kita itu merasa aman ya, tempat itu jauh dari kita, tidak akan mungkin kita itu mendapatkan banjir dan longsor karena wilayah kita tidak mungkin seperti itu, maka itu hanyalah ungkapan orang-orang yang rugi, ungkapan orang-orang yang tidak mengetahui hakikat penciptaan kehidupan di dunia. Karena sesungguhnya tidak ada satupun kejadian yang terjadi atas diri kita kecuali itu adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka tidak berlebihan kalau mungkin kita itu selalu menjadikan muhasabah di dalam proses aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Apakah ketika kita itu diminta untuk beriman kepada Allah, kemudian kita jadikan iman itu dengan sepenuh hati? Ketika Allah meminta kita menunaikan perintah dan meninggalkan larangannya, apakah kemudian kita itu taat sepenuh hati dengan apa yang telah diperintahkan itu? Kalaupun toh itu sudah kita lakukan, berarti musibah yang Allah berikan atas diri kita sebagai pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita meninggalkan dari apa yang telah diingatkan Allah atas diri kita, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, sungguh kita itu akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang celaka. Tidak cukup celaka itu Allah tetapkan di dunia, bahkan nanti ketika di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita semua dan menjadi penguat atas kita semua bahwa hidup ini dalam rangka untuk meneguhkan keimanan dan melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.